Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A dan 9B. Untuk hari ini marilah kita lanjutkan lagi materi pada pertemuan ketiga pada mata pelajaran fikih. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menguburkan jenazah, ya. Jadi bagaimana cara menguburkan jenazah, apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh keluarga ketika ada salah satu keluarga kita yang meninggal, ya. Itu untuk menguburkan jenazah, materi kita di sini ini ada beberapa cara. Bagaimana cara menguburkan jenazah sesuai dengan syariat Islam, ketentuan syariat Islam, di mana kita tahu bahwa kewajiban kita ketika ada seorang yang meninggal adalah mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Di sini ada beberapa cara bagaimana menguburkan jenazah. Yang pertama, orang yang berjalan kaki hendaklah berada di sekitar jenazah dan orang yang berkendaraan di belakang jenazah. Jadi seperti biasa ya, ketika jenazah mau dikuburkan ada 4 orang yang membawa keranda, di belakangnya yang berjalan. Ketika ada yang mengikuti dengan kendaraan berarti di belakangnya lagi. Orang yang mengantarkan disunahkan diam dan khusyuk, tidak berbicara masalah keduniaan, dan hendaknya lebih banyak mengingat akan mati. Jadi biasanya lafaz-lafaz yang dibaca yaitu kalimat tahlil ya, untuk mengantarkan jenazah ke kubur. Membawa jenazah ke kubur hendaknya dilakukan dengan segera. Jadi tidak boleh menunda-nunda. Ketika ada keluarga yang meninggal, segera dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan segera dikuburkan. Tidak boleh menunda-nunda. Kemudian yang keempat, dan ketika membawa atau memikul jenazah agar dipikul 4 penjuru ya, 4 orang secara bergantian ya, kalau bisa dari pihak keluarga. Jadi itu yang membawa ke keranda ke kubur ya. Jadi dibawa oleh 4 orang secara bergantian. Setelah dekat kubur sebaiknya membaca doa guna menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Jadi ketika jenazah telah sampai ke kubur, bacalah lafaz-lafaz yang baik, mengingat Allah, mengingat tentang kematian, jangan membicarakan hal-hal keduniaan gitu ya. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan bagaimana cara menguburkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian apa saja hal-hal yang harus dilakukan ketika sampai ke tempat penguburan ya. Yang pertama tentunya ada liang kubur yang sudah disiapkan oleh beberapa orang ya, kira-kira dalamnya sehingga tidak yang dalam sehingga tidak sampai tercium baunya ya. Itu biasanya sudah ada pihak-pihak tertentu yang melakukan pembuatan liang kubur ya. Kemudian yang kedua, setelah jenazah sampai di kubur, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan pada liang lahat dengan posisi miring ke kanan sehingga jenazah menghadap ke arah kiblat ya. Pada saat meletakkan jenazah di liang lahat agar membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi ketika sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, posisikan mengiring kanan, wajah dihadapkan ke kiblat, kemudian dengan membaca bismillahi wa ala millati rasulillah ya. Setelah itu apa yang harus dilakukan lagi yaitu melepas ya seluruh tali pengikat jenazah ya. Jadi dilepas tali pengikat jenazah agar posisinya lebih enak lagi ya. Jadi pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah, dan agar posisi jenazah tidak bergerak atau berubah hendaknya diberi ganjalan bulatan tanah. Biasanya kan pakai tanah yang sudah dibulatkan ya, itu untuk mengganjal agar tidak berubah. Selanjutnya jenazah ditutup dengan papan kayu, kemudian di atasnya baru ditimbun dengan tanah. Meletakkan batu kecil di atas kubur dan menyiram air di atasnya, mendoakan dan memohonan ampun agar diberikan keteguhan menjawab pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Itu hal-hal yang dilakukan dalam penguburan jenazah.
Kemudian ada pun larangan yang berhubungan dengan penguburan jenazah ya. Yang pertama, tidak menguburkan jenazah pada 3 waktu. Ini ada waktu-waktu yang dilarang ketika menguburkan jenazah. Yang pertama, ketika terbit matahari hingga naik. Ya, jadi fajar ya, itu enggak boleh. Terbit matahari sampai naik itu enggak boleh. Kemudian ketika matahari di tengah-tengah, pas ketika matahari di atas kepala, itu dilarang melakukan penguburan. Jadi menunggu sampai matahari geser setelah zuhur ya. Dan ketika matahari hampir terbenam hingga betul-betul terbenam. Jadi bahasa Jawa niku sore itu sendekolo apa ya. Jadi tidak boleh. Jadi itu waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk mengubur jenazah. Menembok kubur secara berlebihan ya tidak boleh, karena apalagi di tempat umum, jadi itu akan mengganggu. Ya hanya sekedarnya saja, enggak apa-apa pakai batu 2 untuk pertanda saja, enggak usah dibangun seperti rumah, tidak usah. Duduk dan bermain di atas kuburan itu juga tidak boleh. Kemudian mendirikan bangunan rumah juga tidak boleh. Menjadikan kuburan sebagai masjid tidak boleh. Kalau misalkan lah kasusnya pada makom-makom para ulama itu kan berbeda ya. Itu jadi makomnya tetap sesuai dengan itu, hanya di sebelahnya sebagai tempat peziarahan itu tidak masalah. Kemudian membongkar kubur tanpa alasan itu tidak boleh, kecuali memang ada hal-hal yang menyebabkan harus membongkar kubur, itu tidak masalah. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengubur jenazah. Jadi mulai dari pengantaran sampai hal-hal yang harus dilakukan ketika jenazah itu sampai ke kubur, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan penguburan jenazah. Nah, sebenarnya nanti di sini Bu Ainun akan menambahkan beberapa pengetahuan berkaitan dengan kasus yang sekarang terjadi ya. Jadi dengan adanya wabah corona atau COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang menanyakan sebenarnya seperti apa mengkafani ataupun menyolatkan, menguburkan bagi pasien-pasien yang terkena atau terpapar COVID-19. Nanti insya Allah pada pertemuan minggu depan saja saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan jenazah COVID ya, jenazah COVID karena terpapar COVID. Jadi bagaimana sih sebenarnya mengkafani sesuai dengan syariat atau sesuai dengan kesepakatan dari MUI ya, seperti apa. Insya Allah minggu depan saya akan menyampaikan beberapa fatwa MUI berkaitan dengan jenazah yang terkena COVID. Jadi secara syariat sebenarnya seperti apa, agar kita tahu dengan kondisi yang sekarang ini. Tadi yang saya sampaikan kan adalah jenazah yang normal, kayak ketika meninggal secara normal itu bagaimana penguburannya, bagaimana cara mengantarkan, itu sesuai dengan syariat Islam tadi sudah saya sampaikan. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bersama-sama membahas tentang jenazah yang terkena COVID-19 ya. Jadi bagaimana cara mengkafaninya, bagaimana cara merawatnya, itu nanti saya akan melihat pada penjelasan dari MUI agar kalian juga paham ya dengan kondisi sekarang ini. Memang karena semua negara juga sudah mengalami hal itu, jadi kalian juga harus tahu sesuai dengan syariat yang kita pegang, syariat Islam seperti apa. Itu saja. Dan seperti biasa, apa yang Bu Ainun sampaikan silahkan dicatat agar kalian paham ya, di buku tulis yang di modul dibaca. Apalagi kalian kelas 9 harus lebih banyak membaca agar pengetahuan kalian lebih banyak. Itu saja, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.